Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Sabto. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5 tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran 5. Oh ya, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke? Sebelum memasuki ke materi, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke, setelah kita membaca doa, mudah-mudahan kita selalu diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan ini. Langsung menuju ke materi. Ayo anak-anak, mari kita amati gambar berikut. Gambar apakah itu? Iya, betul sekali. Gambar anak-anak sedang melakukan kegiatan perkemahan, yaitu pada malam hari. Mari kita simak bacaan berikut. Saatnya berkemah. Kesempatan yang sangat jarang ini disambut gembira oleh Siti dan teman-temannya. Kegiatan berkemah kali ini memang sebagai bagian kegiatan pramuka di sekolahnya. Malam itu terlihat Siti, Dayu, Lani, dan teman-temannya yang lain sedang berkumpul dekat api. Berkumpul dekat api unggun yang telah disiapkan. Udara malam itu cukup dingin. Anak-anak dengan mengenakan baju hangat mereka masing-masing duduk bercengkerama di sekitar api unggun sambil mengulurkan tangan mereka ke arah api unggun. Badan mereka pun terasa lebih hangat. Berikut percakapan antara Siti, Lani, dan Dayu. Ini pertama kalinya aku mengikuti perkemahan di sekolah. Menyenangkan sekali, kata Siti. Ini juga pengalaman pertamaku menikmati hangatnya api unggun bersama teman-temanku, kata Lani. Ya, ternyata berada dekat api unggun seperti ini dapat membantu menghangatkan tubuh ya. Rasanya menyenangkan karena dapat mengatasi hawa dingin di daerah ini. Mengapa bisa begitu ya? Kata Siti. Pertanyaan itu juga yang dari tadi ada dalam pikiranku. Bagaimana bisa panas dari api unggun itu dapat kita rasakan meskipun kita berjarak dari sumber api itu? Pada jarak sejauh ini, kita sudah dapat merasakan panas yang berasal dari api unggun itu.
Sepertinya jika kita semakin dekat dengan sumber api, pasti kita akan merasa kepanasan, bukan? Tempat kita berada saat ini mungkin tempat yang paling nyaman, karena jarak kita dengan api unggun cukup membantu kita menghangatkan tubuh kita, kata Dayu. Sepertinya pengamatanmu menarik, Dayu. Sebelumnya kita telah belajar tentang konduksi dan konveksi. Sepertinya apa yang kita alami sekarang ini bukan contoh dari kedua cara perpindahan kalor itu. Mungkinkah ada cara perpindahan kalor yang lain? Ya, langsung masuk ke materi berikutnya. Ayo membaca. Berdasarkan bacaan tadi, mari kita baca bacaan berikut yang berjudul perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor. Yang paling buruk, kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi, karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perampatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Ya, itu perhatikan gambarnya ya anak-anak. Itu contoh dari perpindahan kalor secara radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda warna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Ayo kita mencoba kegiatan perpindahan kalor secara radiasi. Lakukanlah kegiatan berikut bersama dengan kelompokmu untuk membuktikan cara perpindahan panas secara radiasi. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan dan ikutilah langkah percobaannya. Jangan lupa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan ini. Ya, ini hanya sebatas latihan ya anak-anak ya. Mencoba. Alat dan bahan: 1 batang lilin, 2
korek api 3 dan ya penggaris. Cara kerja yang pertama, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Tuh gambarnya sudah ada ya anak-anak. Nomor 2, dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak. Hati-hati ya, tapi hati-hati anak-anak, jangan sampai menyentuh api. Nanti kamu bisa merasakan panas ya. Yang ketiga, pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Dibandingkan dengan tadi yang nomor 2, jarak dari 2 cm dengan 4 cm itu otomatis lebih panas yang lebih dekat. Yang 2 cm yaitu ya pada nomor 2. Pada nomor 4, pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Oke, berdasarkan pengamatan saya, antara jarak 2 cm dan 4 cm terus 8 cm, apabila tangan menyentuh api ya, dari jarak 2 cm, 4 cm, 8 cm, itu yang paling panas adalah yang terdekat dengan api, yaitu pada jarak 2 cm. Semakin jauh semakin tidak merasakan panas, semakin dekat bisa merasakan panas ya. Itu percobaannya. Berikutnya, masih ingatkah kamu dengan beberapa macam pola lantai yang digunakan penari pada beberapa tari daerah? Ya, waktu itu kamu sudah mempelajari anak-anak tentang pola lantai pada tari daerah. Pelajari kembali contoh pola lantai tersebut. Cobalah untuk membedakan pola lantai tersebut berdasarkan jenis tari tunggal atau berkelompok dan ukuran tarian. Apakah ditarikan dalam kelompok kecil atau kolosal yang melibatkan lebih banyak orang? Ini perhatikan mengenai pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari, atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama tarian kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Berikut contoh gambar pola lantainya ya anak-anak. Nah, itu contohnya ada garis horizontal, yaitu mendatar yang ke samping kanan kiri ya. Ada juga garis vertikal, yaitu vertikal itu garis ke atas. Ada lagi garis miring atau diagonal. Terus ada lagi garis lengkung atau curve. Itulah pola lantai dalam seni tari. Berikutnya, menuju ke uji pembelajaran 5. Setelah kalian mempelajari tadi, ya dari bacaan-bacaan tadi, mari kita kerjakan tugas berikut. Uji pembelajaran 5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas. Nomor 1. Bagaimana pola gerak tari pada tarian di samping?
Perhatikan nomor 1. Nomor 2. Bagaimana pola gerak tari pada tarian di samping? Ya, lanjut. Untuk mengerjakan nomor 3, mari kita simak bacaan berikut. Indonesia yang memiliki wilayah dari Sabang hingga Merauke dengan berbagai dataran pegunungan, lembah, lautan, dan lainnya. Bukan sesuatu yang asing bila di Indonesia terdapat banyak sekali adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Setiap daerahnya, keberagaman adat istiadat mulai dari agama, ras, suku, adat berpakaian, tarian adat, upacara adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Hidup di Indonesia berarti hidup dengan keberagaman budaya dan pluralitas masyarakatnya yang tak terbatas. Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan, kesatuan, dan persatuan untuk ketahanan nasional di tengah pluralitas memerlukan suatu tindakan dari setiap warga negara Indonesia. Beragam cara dapat kita lakukan untuk hidup di tengah perbedaan yang ada di Indonesia. Salah satu cara adalah dengan saling menghormati perbedaan dengan wujud sikap toleransi terhadap keberagaman. Toleransi diartikan sebagai sikap menahan diri, berhati lapang, dan selalu memberikan kesempatan untuk orang lain berpendapat. Nomor 3 ya, lanjutan soal yang tadi ya. Nomor 3, tulislah gagasan pokok teks di atas. Kalian cari gagasan pokoknya anak-anak pada teks tadi yang Bapak baca ya. Nomor 4, apa saja bentuk keberagaman tersebut? Apa saja bentuk keragaman tersebut? Bentuk keragaman ya. Nomor 5, apa yang diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan menurut paragraf di atas? Nomor 6, apa arti kata toleransi menurut KBBI? KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 7, apa pengertian dari pluralitas? Nomor 8, kemeja putih dijemur bersama kemeja hitam. Manakah yang lebih cepat kering? Nomor 9, mengapa kita merasa panas jika berada di bawah terik matahari? Nomor 10, radiasi dapat terjadi pada ruang hampa udara. Berikan contohnya. Nah, itu soal tugas ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan. Oke, mungkin cukup sekian saja materi yang dapat Bapak sampaikan, yaitu mengenai pembelajaran kelas 5 tema 6 subtema 2 pembelajaran 5. Cukup sekian. Bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah.